KPK belum tangkap Harun Masiku, meski penyelidik sudah tahu titiknya. Harun Masiku, buronan yang tak tersentuh, fakta terungkap tapi penangkapan tak kunjung datang. Di balik gegap gempita politik nasional dan sorotan publik terhadap praktik korupsi di Indonesia, nama Harun Masiku kembali mencuat. Setelah lebih dari 5 tahun menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, kali ini sebuah pengakuan mengejutkan datang dari dalam tubuh KPK sendiri. Dalam sidang perkara yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto, penyelidik KPK Arief Budi Raharjo dengan terang menyatakan bahwa mereka telah mengetahui lokasi persembunyian Harun Masiku. Sontak, pernyataan ini memicu gelombang pertanyaan. Jika benar titik persembunyian Harun sudah diketahui, mengapa belum juga dilakukan penangkapan? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar lembaga anti rasuah itu? Pengakuan di pengadilan yang mengguncang kepercayaan publik. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Mei 2025, Arief Budi Raharjo memberikan kesaksian dalam perkara suap kepada eks-komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Dalam keterangannya, Arief mengatakan bahwa proses pencarian Harun Masiku masih berjalan dan pihaknya sudah mengetahui lokasi sang buron. Proses pencarian masih terus. Kami sudah mengetahui titiknya, kata Arief. Namun, yang lebih menggelitik, Arief menambahkan bahwa informasi tersebut tidak bisa diungkap kepada publik demi kepentingan penyelidikan. Padahal, sudah lebih dari 5 tahun Harun dinyatakan buron, sejak kasus suap yang diduga kuat melibatkan elit partai besar ini mencuat ke permukaan. KPK mengelak, tunggu dan cermati fakta persidangan. Menanggapi pernyataan Arief, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa KPK akan mencermati fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Langkah konkret yang akan diambil, menurut Budi, masih menunggu perkembangan. Tentu akan muncul fakta-fakta persidangan, kita tunggu dan cermati fakta-fakta tersebut untuk langkah-langkah berikutnya, ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, pada hari yang sama. Namun, pernyataan ini bukan meredam kecurigaan, justru malah menambah kebingungan publik. Bila titik keberadaan Harun Masiku telah diketahui, mengapa harus menunggu fakta persidangan lain untuk bertindak? Apakah alasan sesungguhnya adalah ketidakmampuan? Atau justru ada tarik-menarik kepentingan politik di balik lambannya penangkapan Harun? Harun Masiku, buron dengan perlindungan tinggi. Sejak dinyatakan buron pada Januari 2020, Harun Masiku seolah menghilang di telan bumi. Ia diduga menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan jalan menjadi anggota DPR lewat skema pergantian antar waktu, PAW. Uang suap disebut-sebut bersumber dari kantong elit politik, dan nama-nama seperti Hasto Kristianto mencuat sebagai pemberi perintah. Namun sejak saat itu, Harun tak pernah tersentuh. Bahkan, laporan-laporan investigasi menyebut Harun sempat terlihat di Indonesia beberapa hari setelah dinyatakan buron, memperkuat dugaan bahwa ia dilindungi oleh pihak-pihak tertentu. Kini, setelah KPK sendiri menyatakan telah mengetahui lokasi Harun, namun belum menangkapnya, wajar bila publik kembali menduga bahwa Harun adalah buronan spesial, yang dilindungi kekuatan besar. KPK fokus pada Hasto, lupakan Harun? Dalam pernyataan resmi, KPK berdalih bahwa fokus utama saat ini adalah pembuktian perkara terhadap Hasto Kristianto. Terdakwa dalam perkara perintangan penyidikan dan dugaan suap ini menjadi sorotan utama lembaga anti rasuah. Namun pertanyaan kritis tetap menggantung, bagaimana bisa proses hukum terhadap Hasto berjalan tanpa menghadirkan Harun sebagai tersangka utama? Bukankah penangkapan Harun adalah kunci utama untuk mengurai seluruh mata rantai dugaan keterlibatan partai politik dalam kasus suap ini? Hasto diduga kuat memerintahkan stafnya untuk menghalangi penyidik KPK saat mencari Harun. Ia juga disebut-sebut sebagai sosok yang memfasilitasi dan bahkan menjadi otak dari lobi-lobi politik demi mendapatkan kursi DPR lewat jalur ilegal. Tanpa Harun dihadirkan, apakah mungkin semua itu bisa dibuktikan secara utuh? Drama 5 tahun, buronan yang terlalu sulit ditemukan? Sejak awal tahun 2020, Harun Masiku resmi menjadi buronan setelah gagal ditangkap dalam operasi tangkap tangan, OTT. KPK drama pencariannya menimbulkan berbagai kontroversi. Bahkan,
Sempat muncul dugaan bahwa Harun diselundupkan ke luar negeri oleh jaringan dalam negeri. Yang paling menghebohkan adalah temuan bahwa sistem keimigrasian yang seharusnya mencatat keluar masuknya Harun ternyata mengalami gangguan teknis selama beberapa hari, membuat informasi keberadaan Harun kabur di tengah kekacauan data. Hingga akhirnya, publik harus menerima fakta bahwa seorang tersangka korupsi bisa menghilang begitu saja. Kini, setelah 5 tahun, KPK menyatakan titik lokasi Harun telah diketahui. Tapi bukannya ditangkap, informasi itu justru dijadikan bahan pengamatan untuk langkah berikutnya. Pertanyaan publik pun bergema, siapa yang sedang dilindungi? Harun? Atau sesuatu yang lebih besar dari Harun? KPK dipertanyakan, masihkah bisa dipercaya? Kepercayaan publik terhadap KPK makin tergerus. Sejak revisi UU KPK tahun 2019 yang mengurangi independensi lembaga ini, banyak pihak menilai bahwa KPK kini tidak lagi bertaji seperti dulu. Tidak sedikit yang menilai bahwa KPK kini terkooptasi oleh kekuasaan politik. Dalam kasus Harun Masiku, ketidakkonsistenan KPK dalam menangani buronan ini semakin memperkuat tudingan tersebut. Publik melihat KPK seperti bermain aman, enggan menyentuh figur-figur penting yang diduga terlibat. Alih-alih menjadi lembaga pemburu koruptor, KPK kini lebih terlihat seperti institusi yang menunggu aba-aba, bukan bertindak berdasarkan mandat hukum dan keadilan. Kekuasaan dan impunitas, simbiosis yang merusak. Kasus Harun Masiku adalah contoh nyata bagaimana kekuasaan bisa menjadi benteng impunitas. Sebuah skandal politik besar, yang jelas-jelas melibatkan aktor partai besar dan institusi negara, justru berakhir tanpa kejelasan. Harun bisa bersembunyi selama 5 tahun bukan karena dia seperti James Bond. Dia bisa